Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Ananda, NIM 0441904555. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPJJ Makassar. Saat ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop kelas 26 dengan tutor Bapak Novel Ardi. Berikut penjelasannya. Baiklah, pada tugas 3 ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemrograman berbasis objek, penggunaan I/O dan exception handling-nya, di mana terdapat beberapa petunjuk yang akan saya jelaskan, yaitu saya akan membuat sebuah menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki beberapa atribut. Terus kedua, menu itemnya harus ada makanan, minuman, dan diskonnya. Terus buatlah sebuah menu yang akan digunakan untuk mengelola restoran. Terus juga membuat kelas pesanan, mengimplementasikan juga konsep inheritance, mengimplementasikan juga konsep encapsulation-nya, dan mengimplementasikan juga operasi I/O-nya. Di sini saya akan menjelaskan dulu hasil dari praktek yang sudah saya lakukan. Di sini kita running ya. Pertama, kita akan mengimpor daftar menu dari file. Ini terdapat file yang ini yang saya akan impor masuk. Jadi kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Di sini kita akan klik opsi 7-nya untuk impor daftar menu, lalu memasukkan path file untuk mengimpor daftar menu. Kita masukkan di sini, kita menuliskan di mana tempat penyimpanan dokumen tersebut. Jadi dokumen ini yang akan diimpor ya. Oke, nah di sini daftar menu berhasil dimuat ya. Nah setelah itu, setelah impor, saya akan tampilkan menu yang tadi saya impor. Nah di sini ayam paha atas. Di sini sama ya dengan yang ada di dalam dokumen ini. Oke. Setelah itu, saya akan tambahkan item. Kita klik 1 ya. Nah, di sini saya akan tambahkan itemnya sesuai yang ada di sini. Di contoh menambahkan item menu restorannya. Di sini saya akan menulis nama itemnya, yaitu ayam paha dada. Oke, 20.000. Kategorinya makanan utama. Ini kategorinya tidak valid ya, karena kita tuh menulisnya makanan utama, seharusnya makanan saja. Kita ulang-ulang. Ini pilih menunya. Sini kita menuliskannya ayam paha dada.
tipe kategorinya makanan, jenis makanan, lalu kita masukkan makanan utama. Nah, item berhasil ditambahkan. Setelah itu kita lagi tulis pilih menu. Kita tambahkan lagi satu tambah item menu. Itemnya lemon tea, harganya 6.000. Lalu minuman kategorinya jenis minuman teh ya. Nah, item berhasil, lalu kita masukkan lagi, tambahkan lagi. Namanya ini jus alpukat. Nih, sorry. Ini jus alpukat, harganya 20.000. Jenisnya minuman. Item berhasil. Oke, kita masukkan lagi satu lagi ya. Ini es. Harganya 0, kategori diskon, presentasi diskonnya kita tulis 10.000 ya. Ini untuk diskon ya. Item berhasil ditambahkan. Setelah itu kita sudah membuktikan tambah item menunya. Sudah juga tampilkan menu restorannya. Di sini sudah tambah item menu. Kita juga sudah tampilkan menu restoran. Nah, di sini kita pesan menu. Kita pilih nomor 3, pesan menu. Masukkan nama item yang diinginkan. Saya mau pesan menu apa ya? Oh, saya mau pesan menunya ini tadi ayam paha apa ya atas, apa yang tadi, paha dada, ayam paha dadanya. Pesan berhasil ditambahkan. Saya tampilkan dulu ya menu restorannya supaya nggak bingung. Nih, ini menu restorannya ya. Ini tadi yang dari impor dokumen, lalu ini yang dari tambahkan menu ya. Di sini kita akan pesan menu lagi. 3, pesan menu. Saya mau pesan ayam paha atas. Pesan berhasil. 3, saya akan pesan lagi ayam kentang goreng 1, kentang goreng. Oke. Saya pesan lagi es tehnya, es teh. Oke, berhasil. Saya lagi pesan lagi. Saya mau pesan lemon tea. Saya pesan lagi, mana tadi? Saya pesan lagi ayam paha dadanya. Ayam paha dada. Saya pesan lagi es teh enggak sih tulisannya? Ini ya, es teh
Masukkan tidak valid. Harap masukkan sorry. Ini belum kita masukkan pesan menunya. Opsi pesan menunya nomor 3, lalu ST ya berhasil. Kita masukkan lagi poin 3, kita pesannya ayam paha atas ya. Oke, pesan berhasil. Satu lagi ya, ini kita pesan jus alpukat. Oke, di sini setelah pesan menu, hitung total biaya pesanan. Coba kita lihat berapa yang kita pesan. Nah, total biaya pesanan 136.000. Ini totalnya ya. Jadi setelah itu saya mau tampilkan struk pesanannya. Saya tekan opsi 5. Di sini ini totalnya 136. Saya tadi pesan ayam paha dada, ayam paha atas, kentang. Ini ya. Ini. Jadinya totalnya 136.000. Setelah itu kita masuk ke opsi 6, cetak struk ke file. Saya akan mencetak struk ini untuk masuk ke dalam file dokumen. Saya klik 6 ya. Masukkan path untuk menyimpan struk, termasuk nama file. Ini tempatnya ya. Di sini saya mau masukkan strukku dengan tipe filenya ya. Kita enter lah. Struk berhasil diekspor. Coba kita lihat. Di sini strukku ini. Nah, di sini di strukku ini pesanan kita totalnya 136 ya. Ini udah cocok. Cetak struknya udah juga. Impor daftar menunya udah juga yang tadi yang di awal. Nah, selesai. Kita pilih opsi 8, keluar jika telah melakukan transaksi. Oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Jadi begitu ya yang runningnya. Saya akan menjelaskan untuk kodenya, bagaimana pembuatannya ya. Di sini ada beberapa kelas, ada kelas restoran app, ada kelas menu item, ada kelas makanan, ada kelas minuman, kelas diskon, kelas pesanan, kelas menu, dan kelas file IO-nya. Di sini saya akan menjelaskan kelas restoran app-nya ya. Di sini terdapat ini kelasnya, yang terdapat mengimpor kelas-kelas yang diperlukan seperti input ininya, ada juga input scannernya. Di sini terdapat objek scanner. Ini untuk membaca input dari pengguna serta dua objek penting lainnya seperti menu restoran dari kelas menu dan pesanan pelanggan dari kelas pesanan. Selain itu, di sini ada contoh ya yang kita pakai tadi, Setelah itu ini in itu menu utama aplikasi yang menggunakan looping do while untuk terus menampilkan menu sampai pengguna memilih untuk keluar. Jadi kayak tadi saya memilih opsi 8 keluar, setelah itu nggak akan ada ini. Nggak bisa melakukan looping lagi jika kita pilih yang menu 8 ini. Terus ada juga di sini aplikasinya meminta input dari pengguna untuk memilih opsi menu. Jadi
pengguna nanti ini try catch-nya ini adalah untuk menangani potensi kesalahan input yang mungkin terjadi. Ada pula beberapa case-nya. Kayak ini case 1. Ini case 1 ya, sampai sini case 1. Case 1 ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu restoran tergantung pada kategori item seperti makanan, minuman, atau diskon. Aplikasi ini akan membuat objek baru dari tipe yang sesuai dan menambahkannya ke menu restoran. Ada pula case 2 ini menampilkan daftar item yang ada di menu restoran dengan memanggil metode tampil menu restoran. Di case 3 ada pengguna. Di case 3 ini pengguna itu dapat memasukkan nama item yang ingin mereka pesan. Aplikasi ini akan mencari item tersebut di menu restoran nanti dan menambahkannya ke pesanan pelanggan jika itemnya ditemukan. Ini untuk case 4-nya. Di case 4-nya itu kita akan menghitung total biaya dari semua item yang dipesan, termasuk juga penerapan diskonnya jika ada, dan menampilkan total biaya tersebut. Terus di case 5 ini, itu akan menampilkan struk pesanan yang berisi semua item yang telah dipesan. Untuk case 6-nya, itu pengguna dapat menyimpan struk pesanan ke file dengan memasukkan path file seperti yang tadi yang saya lakukan. Terus metode export struk filenya dari kelas file IO-nya itu digunakan untuk menyimpan struknya nanti ya. Untuk di case 7 ini, mengimpor daftar menu dari file yang ditentukan oleh pengguna. Metode ini memuat menu daftar file dari kelas file IO digunakan untuk memuat menu dari filenya. Terus di case 8 ini akan mengakhiri aplikasi jika pengguna telah selesai menggunakan aplikasinya. Terus adapun di sini catch-nya ini bagian ini tuh untuk menangani kesalahan input yang mungkin terjadi jika pengguna itu salah memasukkan nilai yang tidak sesuai yang diharapkan. Ini untuk while-nya. Looping akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Terus ada juga menu item ya. Di sini menu item. Ini ada menu item ya. Di sini di menu itemnya terdapat ada properties-nya, beberapa ada atribut, nama untuk menyimpan nama item menu, ada harga, menyimpan harga item menu, ada kategori, ada juga properties-nya ini properties ini tuh untuk menyediakan akses bagi kelas dan kelas lain dalam paket yang sama. Di sini public menu itemnya ini terdapat konstruktor dan ada pula parameter seperti nama, harga, kategori. Ada pula metode abstraknya yang ini untuk menampilkan informasi menu. Ada pula getter setternya untuk mengembalikan nilai atribut harga dan nama. Ada pula untuk menu makanan. Di menu makanan ini ada extends untuk jenis makanannya. Ada pula ada private string jenis makanannya. Di sini jenis makanannya ini untuk menyimpan jenis dari makanan tersebut dari makanan utama
atau cemilan, atau yang tadi ada teh juga. Ini mode private itu untuk menyediakan akses eksklusif bagi atribut untuk atribut menu makanan saja. Jika private. Terus ini ada public makanan, untuk makanannya ini ya. Untuk ini untuk ini super. Ini untuk memanggil konstruktor dari menu item untuk menginisialisasi nama, harga, dan kategori dengan nilai yang diberikan. Kategori ini selalu diatur ke makanan untuk setiap objek makanan ya. Ini untuk metode tampil menunya. Ini akan mengoverride metode abstrak dari menu item untuk menampilkan informasi tentang item makanan. Format yang digunakan itu seperti nama, ini formatnya ya yang digunakan. Ini kita juga menggunakan getter untuk mengembalikan nilai atribut jenis makanan. Setelah itu ada juga minumannya ya. Di minumannya ini kayak tadi juga yang makanan. Terus private-nya kayak yang tadi ini private-nya untuk kayak yang tadi, tapi kalau ini khusus minuman ya private-nya. Terus juga ada untuk harga, nama, harga, dan minuman untuk khusus minumannya. Oke, ini sama saja untuk seperti makanan. Ini kita masuk ke diskon. Diskonnya ini ada private double-nya untuk diskon, double-nya untuk diskon. Double itu tipe untuk diskon ya. Terus ada public void-nya ini. Metode ini itu untuk mengoverride metode abstrak dari menu item untuk menampilkan informasi tentang diskonnya. Ini juga ada getter setternya ya ini. Kita masuk ke pesanan. Ini di pesanan ada deklarasi atribut. Ini ya. Deklarasi atributnya. Ini atribut pesanan pelanggan ini untuk menyimpan daftar item pesanan pelanggan dalam sebuah array list yang berisi objek menu itemnya. Untuk metode tambah pesanan ini, metode tambah pesanannya ini untuk menambahkan item pesanan ke dalam pesanan pelanggan. Untuk parameter item objeknya, menu item yang akan ditambahkan ke dalam daftar pesanan ini. Untuk metode hitung totalnya. Untuk metode hitung totalnya itu kita akan menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon. Seumpama 100 tadi, kayak tadi yang kita perhatikan ini ada 136. Jadi ini dapat diskon. Untuk tampil struknya ini, ada perulangan for juga yang mengiterasi setiap item dalam pesan pelanggan dan memanggil metode tampil menu dari setiap item untuk menampilkan detailnya. Ada juga getter setter. Getter setter untuk menu pesanannya. Terus kita masuk ke file IO-nya.
Ini kita masuk ke daftar file menu IO-nya. Di sini ada paket tugas 3, ada impor Java-nya. Ini itu untuk mengimpor kelas-kelas yang diperlukan dari paket Java IO untuk operasi file. Untuk kelasnya ini, kelas IO-nya ini untuk berisi metode statis untuk operasi file terkait dengan daftar menu dan struk pesanannya ya. Ini untuk metode simpan menu ke file. Ini ada simpan menu ke file. Ada parameternya, ada path. Ada juga penggunaan print writer-nya. Print writer-nya itu untuk membuka file untuk menulis jika terjadi kesalahan saat membuka atau menulis ke file. Blockage-nya akan menangkap dan mencetak kesalahan tersebut. Terus ada penulisan data untuk menulis setiap item di daftar menu ke file dengan format kategori. Ini ya, untuk format kategori, nama dan harga dan detail tambahannya nanti. Terus ada juga muat menu dari filenya ini. Menu dari file teks. Ini muat menu dari file teksnya. Untuk memuat menu dari file teks, ini ada juga parameter path-nya. Untuk lokasi file yang berisi daftar menu, ada juga instansiasi objek menu. Untuk membuat objek menu baru untuk menyimpan item yang dibuat dari file. Ada juga penggunaan bufferage reader ini untuk membaca file baris demi baris. Jika terjadi kesalahan itu nanti saat membuka atau membaca file, maka blockage-nya akan menangkap dan mencetak kesalahan tersebut. Terus ada pembacaan datanya. Ada pula ini ekspor struk filenya. Ini pada metode ini ada metode ekspor file, struk filenya, ada parameter path-nya juga. Ada penggunaan print writer-nya ini untuk membuka file untuk menulis. Ada juga penulisan data seperti yang tadi. Ini ada catch-nya ini. Jadi demikianlah praktikum yang saya lakukan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Tutor yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.